Sendirian aja Mbak? Iya Bu, saya sendirian aja. Tunggu sebentar ya. Banggi sambil minum ya. Iya, terima kasih. Makanan. Saya minum ya. Iya. Kebetulan saya ini dari jalan jauh Bu. Dari mana emang Banggi? Saya dari Metro, emang sengaja kesini. Oh jauh ya. Iya. Dari Metro. Nyasar nggak? Enggak, kan kita udah janjian di WA, udah Ibu share lokasi. Jadi ya saya ngikutin aja. Dari Menggala saya naik bus, turun di terminal. Terus saya pesan aplikasi, saya masukin itu mapnya yang dari Ibu. Jadi saya langsung aja kesini, nggak nyasar kok Bu. Kebetulan Banggi kayaknya butuh bantuan saya. Iya, saya ini kesini rekomendasi dari teman saya. Katanya kalau dia pernah ke Mbak, pernah konsultasi ke Mbak. Jadi ya udahlah, apa salahnya, saya juga lagi ada masalah pribadi. Jadi maksud saya untuk saya konsul aja gitu ke Mbak, gimana baiknya gitu. Maaf sebelumnya, saya manggilnya Mbak aja ya. Dari tadi saya manggil itu nggak enak, jadi ada gap gitu. Oh iya, nggak apa-apa Banggi, senyamannya Banggi aja biar lebih akrab kita. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak, tuh kan keceplosan. Jadi Banggi sebelumnya sudah paham ya tujuan kesini itu untuk apa? Iya, sudah. Jadi begini Banggi, saya mau menjelaskan sifat dan proses konseling itu seperti apa. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mbak Andi sudah mendatangi saya untuk melakukan konseling ini. Jadi di sini saya pada awalnya akan mendengarkan cerita dari Banggi. Dengan begitu kita bisa mengevaluasikan masalah yang Banggi alami. Dan di dalam konseling ini sudah pasti terjaga kerahasiaannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Kemudian untuk waktu yang kita tentukan itu biasanya 15-30 menit dalam satu kali pertemuan. Maaf Bu, kalau ini kan saya jauh ya Bu. Kalau misalnya untuk pertemuan pertama kali ini saya tuh diberikan waktu yang agak panjang gitu, jangan 15-30 menit. Bagaimana Bu? Oh, kalau begini lebih efektifnya kita akan menjadwalkan waktu lagi untuk bertemu. Kalau seperti segitu lamanya, takutnya Mbak Angginya merasa bosan. Oke. Jadi paham ya Mbak Anggi ya? Iya, baiklah, saya mengikuti aja apa yang ada aturan untuk konsultasi ini. Jadi nanti kita lihat dulu permasalahannya apa, baru kita bisa menjadwalkan lagi untuk bertemu. Ya, oke, baik Bu. Ya. Jadi gimana Mbak Anggi, ada masalah apa ini sehingga kelihatan tidak nyaman atau gelisah? Gini Mbak, saya ini kan lanjut kuliah lagi. Nah, saya tuh susah fokus untuk ngerjain skripsi saya, tugas akhir saya itu. Saya tuh susah fokus, sedangkan skripsinya emang harus sudah dikonsulkan, harus sudah dikumpulkan kepada pembimbing. Emang ada masalah apa? Maaf sebelumnya, Mbak Anggi sudah bekerja apa belum? Nah, justru di permasalahannya itu ini Bu, saya ini bekerja sambil melanjutkan kuliah saya. Nah, saya di tempat kerja itu memikirkan pekerjaan, sedangkan ketika saya sampai di rumah, saya harus memikirkan skripsi saya. Saya tuh susah fokus gitu Bu. Jadi Mbak Anggi ini kerjanya dalam pembagian waktu, shift atau bagaimana? Jadi saya ini gini Mbak, saya kerja kadang seminggu masuk pagi, minggu kemudian saya masuk siang, dan seterusnya begitu, seminggu masuk pagi, seminggu masuk siang. Oh, jadi Mbak Anggi ini kuliah sambil bekerja sehingga Mbak Anggi tidak fokus untuk mengerjakan skripsinya. Iya, nah di tempat pekerjaan saya itu juga terkadang ada beberapa yang buat saya tidak nyaman. Yang membuat Mbak Anggi tidak nyaman di tempat kerja itu apa? Seperti ini Mbak, namanya kita di tempat bekerja ya, pasti ada yang ada teman-teman yang saling sikut-sikutan untuk mencari perhatian dari atasan kita. Saya tuh kadang gini Mbak, disuruh
ada tuh teman-teman saya, padahal itu pekerjaan mereka, Mm. tapi mereka minta tolong nih sama saya. Oke, saya kerjain, walaupun ya saya juga banyak kerjaan, tapi ya namanya mereka itu lebih tua loh Mbak dari saya. Nah, saya coba kerjakan, tapi dikala misalnya ini hasil pekerjaan itu kan mereka atasan taunya mereka yang mengerjakan kerjaan itu, tapi jika kerjaan itu baik, mereka mengaku itu hasil pekerjaan mereka. Tapi kalau pekerjaan itu salah, mereka mengaku bahwa itu hasil pekerjaan saya. Saya tuh sabar-sabar Mbak, tapi ya gimana ya, saya juga butuh pekerjaan untuk saya melanjutkan kuliah saya. Ya itu jadi salah satu pikiran saya gitu, kalau saya tuh susah buat fokus ngerjain skripsi sayanya sekarang. Oh begitu. Saya mengerti apa yang Mbak Anggi rasakan. Nah, Mbak Anggi harus memfokuskan salah satu agar Mbak Anggi dapat selesai. Dan apakah ini berdampak pada kinerja Mbak Anggi? Enggak. Oh, oke. Jadi balik lagi ke memfokuskan ke skripsi Mbak Anggi ya. Iya, jadi begini Mbak, saya itu kadang kalau emang saya pengen fokus gitu, saya refreshing sama teman-teman saya main. Nah, jadi kan jalan-jalan, jadi saya itu nggak yang tertekan untuk pekerjaan, untuk skripsi, untuk apa gitu. Oh, apakah hal tersebut itu membuat Mbak Anggi merasa lebih fokus untuk skripsinya? Ya, sedikit-sedikit lumayan lah Mbak. Apa menurut saya tuh begini ya Mbak, apakah saya harus membuat jadwal untuk bekerja saya dan untuk skripsi saya, jadi saya tuh teratur gitu. Oh bagus yang seperti itu. Saya kira Mbak Anggi itu lebih paham agar Mbak Anggi dapat selesai untuk wisudanya. Ataukah ada permasalahan di jam kerja atau di jam kuliah? Untuk jam kerja dan kuliah sebenarnya iya Bu, soalnya saya itu ya seperti saya jelaskan tadi, jam kerja saya kadang seminggu pagi, kadang seminggu saya masuk sore, sedangkan untuk saya kuliah itu di Jumat dan Sabtu itu full time. Kalau Jumat dan Sabtu itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, sedangkan sorenya kadang kalau emang saya ada shift sore, saya harus langsung bekerja. Oh, saya mengerti. Susahnya bekerja sambil kuliah itu memang sangat berat untuk Mbak Anggi. Nah, sejak kapan Mbak Anggi bekerja sambil kuliah? Saya bekerja sambil kuliah dari semester 2. Semester 2. Jadi Mbak Anggi kuliah sejak dari semester 2. Iya benar. Dan Mbak Anggi sudah di semester akhir. Berarti Mbak Anggi harus bisa meminimalkan beban Mbak Anggi dan mampu menghadapi beban itu. Meskipun bentrok ya di antara jadwal kerja dan jadwal kuliah. Saya yakin kalau kedepannya Mbak Anggi bisa dan kuat. Karena Mbak Anggi sejauh ini dapat melakukannya kan? Iya sih Bu, sama ini buktinya saya juga kuat-kuat aja ya, saya bisa gitu melewatinya. Nah, itu bagus. Bagaimana, apa Mbak Anggi masih bingung untuk saat ini? Untuk saat ini saya tidak terlalu bingung lagi, karena saya udah punya rencana atau gambaran apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan skripsi saya. Oke, bagus. Kalau gitu, apa rencana Mbak Anggi untuk pengerjaan skripsi selanjutnya? Mungkin saya akan membuat jadwal untuk menyelesaikan skripsi saya seperti yang kita sudah bicarakan tadi, membuat rencana pembuatan jadwal. Setelah itu saya akan menemui dosen pembimbing saya, karena kan tidak mungkin ada revisi-revisi atau perbaikan yang akan diberikan oleh dosen pembimbing saya. Baiklah, saya mengapresiasikan rencana Mbak Anggi ini. Setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaan Mbak Anggi saat ini? Alhamdulillah saya merasa lebih lega, karena saya merasa ada yang mau mendengarkan cerita atau permasalahan saya sekarang ini.
Oke, kita bisa simpulkan pembicaraan kita hari ini. Jadi, Banggi di sini itu memiliki permasalahan tidak fokus terhadap skripsi dan permasalahan pekerjaan, dan membuat Banggi kepikiran sampai saat ini. Benar Mbak. Lalu Banggi memiliki rencana-rencana yang Banggi lakukan untuk pertemuan selanjutnya. Bisakah kita bertemu lagi untuk mengevaluasi semuanya? Iya bisa Mbak, tapi saya seperti ada perihal yang mengganjal gitu tentang rekan kerja saya itu loh Mbak, yang sampai saat ini tuh kayak masih mengganggu pikiran saya, masih ya seperti mengganjal aja gitu, jadi beban pikiran saya juga. Saya mengerti perasaan Mbak Anggi. Namun saat ini yang menjadi tujuan utama kita adalah mengenai skripsi dan perkuliahan Mbak Anggi saat ini, agar Anda dapat lulus dengan tepat waktu. Mengenai permasalahan rekan kerja, Mbak Anggi, kita bisa menjadwalkan di lain kesempatan kita agar membicarakan permasalahan itu lebih lanjut. Bagaimana? Iya Mbak, bisa. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas evaluasi terkait rencana yang telah Mbak Anggi lakukan. Kemudian kita bicarakan lagi perihal permasalahan Mbak Anggi yang lain. Iya Mbak. Kalau begitu, kapan kita bisa bertemu lagi? Mungkin minggu depan ya Mbak, di hari yang sama mungkin ya. Insya Allah nanti saya bisa kemari lagi. Ya, ntar kita kabar-kabaran aja. Iya. Oke, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sementara ini, apakah Mbak Anggi masih ada yang ingin disampaikan? Sudah, saya rasa sudah cukup Bu, sejauh ini sudah saya sampaikan semuanya. Oke, tidak ada lagi ya yang ingin disampaikan? Tidak Bu, insya Allah sudah cukup untuk hari ini. Kita tutup pembicaraan kita hari ini ya. Saya sangat berterima kasih juga kepada Mbak Anggi telah menemui saya, telah mempercayai saya. Berterima kasih banyak-banyak ya Mbak Anggi. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih ya Bu, udah mau mendengarkan Ya, permasalahan saya. Assalamualaikum. Salam.